The number you have dialed has been changed. Hai, saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bandung, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik, tingkat 1A. Saya di sini tidak sendiri loh. Di sini saya bersama rekan-rekan saya, yaitu ada Muhammad Firly sebagai ketua kelompok. Adapun anggota lainnya yang terdiri dari Putik, Sheila, Melvinda, Nabila, Salma, Fatia, Rifa, Dwi, Siska, Sahira, Anissa, dan juga saya pribadi, Bunga Nazla Safura. Tujuan kami adalah mempresentasikan perkembangan bahasa Indonesia sebelum masa kemerdekaan. Nah, tentunya kalian pribadi pun sudah tahu bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa nasional negara Indonesia. Namun, bahasa Indonesia yang kita pergunakan ini tentunya mengalami perubahan dan perkembangan dengan masa sebelumnya. Nah, contohnya saja, misalkan dengan adanya perubahan atau perkembangan bahwa pedoman EYD pada tahun 2015 itu sudah tidak dipergunakan dan diganti menjadi PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, lantas bagaimanakah perkembangan bahasa Indonesia sebelum masa kemerdekaan? Tepatnya pada tahun 1945. Yuk simak penjelasannya. Perkembangan bahasa pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-12, Kerajaan Sriwijaya menguasai perpolitikan dan ilmu pengetahuan di Asia Tenggara dengan adanya perguruan tinggi agama Buddha. Pada masa itu, bahasa Melayu, yaitu bahasa Melayu kuno, menjadi bahasa kenegaraan. Terbukti dengan ditemukannya beberapa prasasti dengan aksara Pranagari berbahasa Melayu kuno, mulai dari prasasti Kedukan Bukit ditemukan di Sungai Tatang tahun 683 Masehi di Palembang, prasasti Talang Tuo pada tahun 684 Masehi di Palembang, prasasti Kota Kapur pada tahun 656 Masehi di Pulau Bangka, dan prasasti Karangberahi pada tahun 688 Masehi di Jambi. Dengan adanya temuan prasasti tersebut membuktikan bahwa bahasa Melayu telah digunakan jauh sebelum bangsa Indonesia terbentuk. Malaka menjadi pusat perdagangan. Kerajaan Malaka muncul pada abad ke-15 setelah Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran. Awalnya, kerajaan ini merupakan kerajaan yang dipimpin oleh seorang pangeran Hindu bernama Parameswara, yang kemudian memeluk agama Islam dan berganti nama menjadi Sultan Iskandar Shah. Pada masa ini, bahasa Melayu mengalami kemajuan yang sangat pesat, terutama dengan masuknya agama Islam yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya. Kerajaan Malaka langsung mencapai masa kejayaannya di era raja pertama, yakni Sultan Iskandar Shah. Ia berhasil menjadikan kerajaan Malaka ini menjadi pusat perdagangan dan pusat agama di Asia Tenggara. Bahkan, ia berniat memperluas wilayah Malaka sampai ke Sumatera.
Masa dibangun kembali kesusastraan Melayu di Johor. Masa dimulai dari yang pertama, keterangan berdasarkan ilmu bahasa linguistik. A. Bahasa Melayu bersifat sederhana. Bahasa Melayu berkembang dengan sangat cepat. Hal ini disebabkan karena bahasa Melayu termasuk bahasa yang mudah. Bahasa yang mudah berarti bahasa yang dengan cepat dapat dipelajari. B. Bahasa Melayu mengalami perkembangan bahasa. Yang pertama, Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno adalah nama yang digunakan untuk menyebutkan suatu bahasa yang tertulis pada beberapa prasasti dari sekitar abad ke-7 hingga ke abad 10 Masehi yang ditemukan di Sumatera dan Jawa. Sebagian besar prasasti yang menjadi sumber korpus Melayu kuno berkaitan dengan sejarah kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, Melayu klasik. Bahasa Melayu klasik adalah bentuk bahasa Melayu yang dipakai oleh Kesultanan Malaka pada abad ke-14, Kesultanan Aceh, dan sejumlah entitas politik lain di sekitarnya sampai masa waktu 100 tahun ke-18. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Hingga saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup, yang harus menghasilkan kata-kata baru, baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. C. Bahasa Melayu berkerabat dengan bahasa Nusantara lainnya. Puncak dan pernyataan bahwa bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa persatuan bangsa adalah dikerahkannya Sumpah Pemuda di Jakarta yang dicetuskan oleh para pemuda dari berbagai penjuru Nusantara, yang pada saat itu lahirlah bahasa Indonesia sebagai bahasa Nusantara. Yang kedua, perkembangan lingua franca. Menurut Profesor Dr. Slamet Mulyana, ada 4 faktor yang menjadi sebab diangkatnya bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan, yaitu yang pertama, sejarah telah membantu penyebaran bahasa Melayu. Yang kedua, bahasa Melayu mempunyai sistem yang sederhana, ditinjau dari segi fonologi, morfologi, dan sintaksis. Yang ketiga, faktor psikologi, yaitu bahwa suku bangsa Jawa dan Sunda telah sukarela menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat, kesanggupan bahasa itu sendiri. B. Periode-periode bersejarah dalam perkembangan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Periode pertama, bahasa Melayu tertua yang masih dapat diselidiki sebagai peninggalan masa lampau. Periode kedua, pada saat Malaka mengalami masa kejayaan di abad 15, yaitu ketika Malaka menjadi pusat perdagangan bahasa kesastraan Melayu yang sangat berkembang. Periode ketiga, masa dibangunnya kembali kesusastraan Melayu di Johor sebagai gantinya kesusastraan yang lama dihilangkan. Periode keempat, permulaan abad ke-19 di masa pujangga, Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi bersama ayahnya mempunyai perhatian besar terhadap bahasa dan kesusastraan Melayu. Periode kelima, memasuki abad ke-20, boleh dikatakan bermulanya masa perkembangan lingua franca menuju ke bahasa Indonesia. C. Awal mula bahasa Indonesia menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia yang kini dipakai oleh bangsa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan dan bahasa komunikasi antar suku-suku bangsa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Yang kedua, bahasa Melayu pada mulanya digunakan di kawasan Nusantara oleh penduduk di sekitar gugusan Pulau Nusantara yang terdekat di wilayah Asia, yaitu pantai timur Asia, pantai timur Sumatera, semenanjung Malaka, dan pantai Champa di Vietnam. Pada abad ke-1950 sebelum Masehi sampai 115 sebelum Masehi berdiri Kerajaan Sabah atau Arabia Selatan dan dilanjutkan dengan Kerajaan Himyar. Di antara dua kerajaan Sabah dan Sumatera telah ada hubungan langsung, yaitu hubungan rempah-rempah dari Maluku dan pulau-pulau lainnya. Semenjak terjadinya hubungan perdagangan tersebut, maka penduduk Nusantara mempergunakan bahasa Melayu. Sebelum Sumpah Pemuda, permulaan abad ke-19 masa pujangga Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi. Permulaan abad ke-19 masa pujangga Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi, ia seorang keturunan Arab peranakan Keling. Seperti juga ayahnya, ia mempunyai perhatian besar terhadap bahasa dan kesusastraan Melayu.
Ia mencela dan mengancam bangsa Melayu yang dikatakan tak ada perhatian atau seolah-olah acuh tak acuh saja terhadap bahasa dan kesusastraan sendiri. Pada tahun 1901 disusunnya ejaan resmi bahasa Melayu oleh Charles A. van Ophuijsen. Ejaan van Ophuijsen adalah ejaan lama dengan jenis ejaan yang pernah digunakan untuk bahasa Indonesia. Ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata bahasa Melayu menurut model yang dimengerti oleh orang Belanda, yaitu menggunakan huruf Latin dengan bunyi yang mirip dengan tuturan Belanda. Pada tahun 1901 diadakan pembakuan ejaan bahasa Indonesia yang pertama kali oleh Profesor Charles van Ophuijsen, dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Thalib Sultan Ibrahim. Hasil pembukaan mereka yang dikenal dengan ejaan van Ophuijsen ditulis dalam sebuah buku yang dikenal dengan Kitab Logat Melayu. Dalam kitab itu dimuat sistem ejaan Latin untuk bahasa Melayu di Indonesia. Van adalah seorang ahli bahasa yang berkebangsaan Belanda. Ia pernah menjadi inspektur sekolah maktab di Perguruan Tinggi Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kemudian, ia juga pernah menjadi profesor bahasa Melayu di Universitas Leiden, Belanda. Setelah menerbitkan Kitab Logat Melayu, Van kemudian menerbitkan Maleis Praatkunst pada tahun 1910. Buku ini kemudian diterjemahkan oleh Kamil dengan judul Tata Bahasa Melayu dan menjadi panduan bagi masyarakat berbahasa Melayu di Indonesia. Pada tahun 1908, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Komisi voor de Volkslectuur melalui surat ketetapan Gubernmen tanggal 14 September 1908 yang bertugas mengumpulkan dan membukukan cerita-cerita rakyat atau dongeng-dongeng yang tersebar di kalangan rakyat, serta menerbitkannya dalam bahasa Melayu setelah diubah dan disempurnakan. Kemudian, pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Balai itu menerbitkan buku-buku novel seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan, buku-buku penuntun bercocok tanam, penuntun memelihara kesehatan, yang tidak sedikit membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. Sebelum tahun 1928, bahasa Melayu mempunyai sebaran yang luas di seluruh wilayah Nusantara, terutama pada daerah pesisir di Nusantara. Karena sebarannya, bahasa Melayu kemudian juga mulai digunakan sebagai alat komunikasi, salah satunya dalam bidang politik. Karena bahasa Melayu di Indonesia semakin kuat, maka pada tanggal 25 Juni 1918 dikeluarkannya Ketetapan Ratu Belanda yang merupakan reaksi atas gagasan Dewan Rakyat atau Volkrat tentang kebebasan kepada para anggota Dewan Rakyat untuk menggunakan bahasa Melayu dalam persidangan di Volkrat. Sumpah Pemuda, sejarah lahirnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Momentum penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan terjadi pada 92 tahun yang lalu, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928, bersamaan dengan Sumpah Pemuda. Adapun penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan berasal dari bahasa Melayu yang keberadaannya telah memiliki sejarah yang panjang. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa kebudayaan, yakni dalam buku pelajaran agama Buddha. Bahasa itu pun menyebar ke pelosok negeri bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di Indonesia. Masyarakat mudah menerima bahasa Melayu sebagai bahasa sehari-hari karena tidak mengenal tingkat tutur. Dalam perkembangannya, bahasa Melayu yang digunakan di Indonesia dapat dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Perkembangan bahasa Melayu tersebut kemudian menumbuhkan rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia.
Lebih lanjut, pada tanggal 18 Agustus 1945, bahwa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa negara. Hal itu bertepatan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Pujangga Baru adalah sebuah majalah sastra Indonesia yang avant-garde yang diterbitkan pada bulan Juli 1933 sampai bulan Februari 1942. Angkatan Pujangga Baru merupakan sebuah angkatan sastra yang muncul pada tahun 1933 di bawah pimpinan Sultan Takdir, Alis Jahbana, dan Amir Pane. Secara ideologis, majalah Pujangga Baru mendukung negara yang modern dan bersatu di bawah satu bahasa Indonesia. Namun pandangan budaya dan politik para penulisnya membuat pendiri majalah ini kurang tetap. Untuk menjamin kenetralan politiknya, Pujangga Baru memuat tulisan dari segala macam teori politik. Dalam pembahasannya mengenai budaya, majalah ini menerbitkan polemik-polemik yang bertentangan mengenai pentingnya budaya Barat dan tradisi untuk perkembangan negara yang terbaik. Majalah ini menerbitkan 90 edisi yang memuat lebih dari 300 butir puisi, 5 buah drama, 3 buah antologi puisi, sebuah novel, berbagai esai, dan beberapa cerpen. Kongres Bahasa Indonesia adalah pertemuan rutin 5 tahunan yang disediakan oleh pemerintah dan praktisi bahasa dan sastra Indonesia untuk membahas bahasa Indonesia dan perkembangannya. Kongres ini pertama kali diselenggarakan di Solo pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938. Dan pencetus pertama kali diselenggarakan kongres ini oleh Raden Mas Sudirjo Cokro-Siswono. Beliau adalah seorang wartawan harian di Suara Umum di Surabaya. Gagasannya dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa waktu itu bahasa Indonesia belum dipakai secara luas dan tidak adanya pedoman yang baik bagi para pemakai bahasa. Bahasa Indonesia dianggap masih belum teratur sehingga perlu adanya satu forum yang mampu mengatur bahasa Indonesia atas dasar kesepakatan bersama. Untuk mewujudkan amanat Kongres Bahasa Indonesia I yang dihadiri oleh pakar organisasi, profesi bahasawan, dan budayawan terkemuka pada saat itu seperti Profesor Dr. Husein Djajadiningrat, Profesor Dr. Purbajaraka, dan Ki Hajar Dewantara, pemerintah mengambil kebijakan dengan menetapkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan, pemerintah menetapkan bahasa nasional Indonesia ialah bahasa Indonesia. Demikian pula kedudukannya sebagai bahasa negara. Pemerintah menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pada dasar konstitusional itu diberikan kedudukan yang kuat bagi bahasa Indonesia untuk digunakan dalam berbagai urusan kenegaraan. Penggunaan bahasa Belanda dilarang. Pada dasarnya, kebijakan pemerintahan Jepang terhadap rakyat Indonesia mempunyai dua prioritas, yakni menghapus pengaruh Barat di kalangan rakyat dan memobilisasi mereka demi kemenangan tentara Jepang. Untuk memusnahkan pengaruh Barat, maka dari pihak Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda dan bahasa Inggris, tetapi memajukan pemakaian bahasa Jepang. Pelarangan pemakaian buku-buku yang berbahasa Belanda dan Inggris juga diterapkan, serta membuat pendidikan yang lebih tinggi. Adapun kalender Jepang diperkenalkan untuk tujuan-tujuan resmi.
Patung-patung Belanda diruntuhkan, jalan-jalan diberi nama baru, begitu pula sekolah-sekolah diberi model baru. Jepang menerapkan politik bahasa yang berupa kebijakan language planning di Indonesia. Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda serta memperluas penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Jepang di Indonesia. Usaha Jepang untuk memastikan kebijakannya ini dapat berjalan dengan lancar juga tidak main-main. Jepang mengumumkan satu persatu hal-hal apa saja yang diharuskan untuk menggunakan bahasa Jepang dan bahasa Indonesia, seperti merek, nama toko, surat, dan lain-lain. Nah, itu dia pembahasan dari kelompok kami mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan. Jadi jelas ya teman-teman, bahasa Indonesia itu mengalami perubahan dari masa ke masa. Hanya itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami pamit undur diri, terima kasih. My darling, I love you, I love you.